Hai adik-adik semua, apa kabar? Oke, ketemu lagi dengan Coach Billy. Pada kesempatan kali ini, Coach Billy ingin buat video pembelajaran untuk adik-adik yang kelas 4 SD. Oke, Coach Billy yakin semuanya lagi pada belajar di rumah nih. Bener nggak? Iya. Oke, supaya nanti belajarnya bisa lebih maksimal, Coach Billy ingin nemenin untuk yang kelas 4. Dan pada kesempatan kali ini materinya tentang penyajian data. Yuk kita coba lihat buka materinya sama-sama ya. Oke, Coach Bill udah siapkan. Ya, ini tentang penyajian data. Dan kebetulan di buku adik-adik ini sebagai materi bab yang ke-8 gitu ya. Oke, yuk bareng-bareng kita buka lebih gede biar kelihatan filenya. Iya. Oke, seperti itu bab yang ke-8 tentang penyajian data. Perlu teori nggak ya ini kira-kira? Nah, teorinya nanti sambil jalan aja ya. Oke, teorinya nanti sambil jalan. Oke, kita langsung buka saja contoh-contoh soal yang sudah Coach Billy siapkan di bab 8 ini seperti apa. Oke, kita mulai. Sebentar. Soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Data olahraga kesukaan siswa kelas 4 seperti itu. Ada yang suka olahraga sepak bola, bulu tangkis, basket, dan bola voli. Kemudian di sebelah kanan tabelnya itu ada banyaknya siswa dan seterusnya. Oke, kita pakai warna merah saja biar kelihatan. Nah, yang namanya sebuah tabel itu bentuknya selalu terdiri dari 2 kolom. Oke, kolom yang pertama itu biasanya nama jenis kegiatannya. Kemudian yang di sini itu sebagai frekuensi atau banyaknya. Oke, nah di soal nomor 1 ini ditanyakan olahraga yang paling sedikit disukai siswa. Karena pertanyaannya paling sedikit, berarti adik-adik semua mencari di kolom yang kedua, kolom banyaknya yang jumlah siswanya paling sedikit. Ini 18, ini 6, ini 8, dan ini 8. Yang paling sedikit jumlahnya berapa? Betul, yang paling sedikit jumlahnya adalah 6 siswa. Dan itu olahraganya apa? Bulu tangkis. Berarti jawaban soal nomor 1, olahraga yang paling sedikit disukai adalah bulu tangkis. Seperti itu caranya. Beres soal nomor 1. Yuk pindah ke soal nomor 2. Oke, Coach Billy berganti warna lagi. Sekarang yang biru. Soal nomor 2. Selisih banyaknya siswa yang menyukai bulu tangkis dan sepak bola. Yang menyukai bulu tangkis, Coach Billy garis bawahi, dan yang menyukai sepak bola. Selisihnya berapa? Kita lihat dulu banyaknya. Yang suka bulu tangkis tadi kita sudah tahu, kita sudah hitung berapa tadi yang suka bulu tangkis. Yang suka bulu tangkis ada 6 orang. Yang suka sepak bola ada 18 orang. Pertanyaannya adalah apa? Selisih, berarti tinggal dikurangkan 18 dikurangi dengan 6. Kalau Coach Billy kurangkan 8 kurangi 6 dapat 2, 1 kurangi 0, 1. Berarti selisihnya berapa orang? 12 orang. Jawabannya yang betul, C. Oke, nomor 1 dan nomor 2 beres. Sekarang Coach Billy pindah ke soal berikutnya. Soal nomor 3 agak ribet ini. Oke, kita kerjakan pelan-pelan ya. Perhatikan data nomor sepatu beberapa siswa kelas 4 berikut. Ya, ini disajikan data nomor sepatu. Tabel yang tepat sesuai dari data di atas adalah yuk kita cek dulu datanya ada berapa. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3. Berarti totalnya ada 30 data. Ada 30 data. Dari mana? 10 kali 3 ya, ada 10 kali 3. Ada 30 data. Nah, adik-adik nanti diminta memasukkan dalam tabel yang sesuai itu seperti apa. Kita mulai saja dari yang nilai paling kecil, nomor sepatunya. Kelihatannya nomor sepatu paling kecil nomor 30. Nah, caranya supaya nggak keselip, adik-adik yang sudah dihitung itu langsung dicoret dan ngitungnya gunakan turus. Nah, turus itu ya apa sih? Nah, turus itu apa ya? Kayak tusuk sate yang diberdirikan gitu aja deh. Nah, kita mulai ya. 30 ada berapa? 1. Nah, kalau di atas sudah dicoret, sini tulis 1. Nah, 2. Di sini coret 2. Nah, ini turus namanya. 30 lagi 3. Oke, tulis 3. Kemudian 4. Coret 4. Kemudian mana lagi? 5. Nah, ini 1 bendel. Nah, ini berarti sudah dapat 5. Kemudian mana lagi 30-nya? 6. Ini harus teliti. Nah, 6, 7. Nah, 7. Berarti banyaknya 30 ukuran sepatu, banyaknya siswa yang nomor 30 ada berapa orang? 7. Nah, kita tulis 7 seperti itu. Berarti jawaban C nomor 30 cuman sebanyak 6, berarti ini salah, bukan jawabannya. Oke, lanjut sekarang ke nomor 31. Ini harus pakai prinsip 2T. Apa coach 2T itu? Tabah dan teliti. Jadi harus penuh ketabahan dan ketelitian. 31 sekarang. Yuk, baris pertama 31. Oh, ada 1. Kemudian ada 2. Oke, 2. Terusnya tulis 2. Kemudian ada 3. Oke, terusnya tulis 3. Kemudian ada 4. Oke, terusnya tulis 4. Kemudian ada 5. Oke, 1 bendel 5. Kemudian sudah, berarti 31-nya ada 5. Kita cek lagi, A betul. Nah, yang B ini salah ya. Oke, bukan 5. Tinggal 2 antara A dan ini kok B juga. Ini harusnya D nih. Nah, ini harusnya D. Oke, antara A dan D mana yang benar? Oke, 32-nya sama. Ini sama-sama 5, berarti Coach Billy gak usah ngitung, sama-sama 5. Oke, sama-sama 5. Kita cari yang beda saja. Ternyata yang beda itu di 35. Nah, 35 ini 3, 35 ini 4. Nah, biar nggak terlalu lama karena soalnya pilihan. Coach Billy langsung aja ngelompat di yang 35. Nah, kalau soalnya pilihan adik-adik boleh gitu. Tapi kalau soalnya esai berarti harus dicari satu persatu sampai selesai. Karena ini soalnya pilihan, nggak apa-apa dibuat gitu ya. Oke, 35. Yuk kita lihat 35. 35 ada berapa? 1. Coach Billy lingkari ini biar mendapat 1. Kemudian mana lagi 35, 2. Yes, 2. Yes, 2. Yes. Kemudian mana lagi? Tidak ada. Iya, ketemu 3. Ada 3. Ada lagi nggak? Tidak ada. Berarti jawaban yang tepat adalah yang boleh seperti itu. Nah, kalau nanti mau melengkapi ya harus dilengkapi. Berarti 32, kemudian 33 dan 34. Nah, nanti boleh dicoba, dilanjutkan, dihitung dengan turus seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal nomor 4. Berikut data banyak siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Dari SD Merah Putih namanya SD. Jika jumlah seluruh siswa kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 ada 102 orang, berarti jumlah banyaknya siswa ini adalah 102 orang. Maka banyaknya siswa kelas 4 berapa? Nah, maka ini masih di titik-titik. Nah, karena jumlah semuanya berarti adik-adik boleh menghitung seperti ini. Kelas 4 dimisalkan saja X deh, enggak apa-apa.
32 ditambah dengan X ditambah dengan 36 itu nilainya adalah 102 banyaknya siswa. Yuk kita hitung dulu. Berapa 32 ditambah 36? 3 tambah 3 itu menjadi 6. 2 ditambah 6 itu menjadi 8 plus X sama dengan 102. 68 ditambah titik-titik sama dengan 102, berarti titik-titiknya sama dengan apa? 102 dikurangi dengan 68. Yuk kita kurangi. 12 dikurangi 8 dapat 4, tadi udah pinjam 1, maka ini jadi 9 dikurangi 6 dapat 3. Maka banyaknya siswa kelas 4 itu sebanyak berapa orang? 34 orang. Bisa ya? Oke, nanti kalau kurang paham boleh diputar ulang videonya untuk dipelajari lagi. Terus pilih lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, kalau tadi sudah hitung-menghitung, sekarang suruh gambar-menggambar. Perhatikan data hasil penjualan ikan mujair. Nih enak nih kalau digoreng ya. Dalam waktu 1 bulan berikut. Ada mulai minggu ke-1 sampai dengan minggu yang ke-4. Minggu ke-1 sampai dengan minggu yang ke-4. Kemudian banyaknya ikan ditulis di sini. Apa yang diminta? Diagram batang yang tepat sesuai dengan data pada tabel di atas. Jadi adik-adik diminta membuat tabelnya. Minggu ke-1 ada berapa? 11, kedua 9 dan seterusnya. Intinya begini, bahwa minggu itu nanti menjadi sumbu X. Sumbu X itu sumbu yang mendatar. Kalau bingung dengan mendatar, gampangannya sumbu yang bubuk, yang rebahan ya. Kalau enggak bubuk, yang rebahan. Nah, kemudian sumbu Y itu yang berdiri. Jadi sumbu Y itu sumbu yang berdiri. Nah, berdiri. Kalau bahasa kerennya sih yang vertikal, yang horizontal, yang mendatar, yang vertikal, yang berdiri. Jadi cari yang rebahan sama yang berdiri. Yang rebahan minggunya, yang berdiri jumlahnya. Nih, oh ternyata udah bener semua. 1, 2, 3, 4 minggunya. 1, 2, 3, 4. Oh yang rebahan semuanya minggunya. Udah bener yang rebahan. Berarti kita tinggal mencucokkan itu yang berdiri. Karena yang rebahan sudah benar. Yuk kita cucokkan. Minggu pertama harus 11. Kita lihat yang A. Oh yang A minggu pertama tingginya cuma berapa ini? Ternyata cuma 10. Berarti yang A salah. Oke. Bagaimana yang B? Yang B juga cuma 10. Salah. Gitu ya. Bagaimana yang C? Oh, yang C masih boleh deh. Bagaimana yang D? Oke, boleh. Berarti jawabannya antara C dan D. Kita lanjut. Minggu yang kedua itu sebanyak 9. Karena A dan B udah salah, nggak usah dicek. Gitu ya. Kita langsung ngecek yang C saja. Yang C, cuman 8, ya kan? Nah, sekian itu tingginya ternyata cuman 8. Berarti yang C bagaimana? Salah. Yang D kita lihat tingginya ternyata berapa? 9. Bener kan? Antara 8 dan 10 itu 9. Berarti jawabannya yang D. Kalau mau dilanjut boleh. Yang minggu ketiga berapa? 12. Kita cek. 12 minggu ketiga. Iya betul 12. Oke. Yang terakhir minggu keempat berapa? 13. Kita cek. Oke 13. Oke cocok. 13 tepat. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekalian nih 6, 7, 8 jadi 1. Ini data pekerjaan orang tua siswa kelas 4. Nah, jadi pekerjaannya
Sumbu yang rebahan, sumbu ik itu ada PNS, ada pedagang, ada karyawan swasta, dan ada dokter. PNS itu pegawai negeri sipil. Nah, oke, banyaknya itu yang berdiri. Oke, nomor 6 pertanyaannya. Sebanyak 10 orang siswa, pekerjaan orang tuanya adalah banyaknya 10. Kita cari deh tingginya. Ini tingginya 10, betul. Kalau yang ini tingginya 12. Oke, yang ini tingginya 14. Oke, kemudian yang ini tingginya 4. Kita luruskan dengan yang sebelah kiri. Oke, berarti kalau ditanya sebanyak 10 orang siswa, pekerjaan orang tuanya apa? Yang 10 ternyata pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil, PNS. Beres. Pindah ke soal nomor 7. Selisih banyaknya jenis pekerjaan orang tua siswa paling banyak dan paling sedikit. Yang paling banyak berarti yang paling tinggi. Jadi yang paling banyak itu yang paling tinggi. Yang paling sedikit berarti yang paling rendah. Nah, coba. Yang paling tinggi mana? Benar, 14. Yang paling rendah mana? Betul, 4. Kalau diselisihkan berarti 14 dikurangi 4. Berapa 14 kurangi 4? 0, 1. Berarti hasilnya 10. Betul. Bisa ya? Oke, lanjut. Coach pilih ke nomor 8. Jumlah seluruh siswa kelas 4. Nah, karena jumlah seluruh siswa, jumlah itu sama dengan banyak siswa. Berarti kalau banyak siswa kelas 4 berarti berapa? 10 tambah 12 tambah 14 tambah 4. Yuk kita hitung. 10 tambah 12. Berapa 10 tambah 12? 2 dan 2. Betul. Tambah lagi 14. Lanjut, Gus. Oke, tambah 14 berarti 3, 6. Tambah lagi 4 berarti jadi 40. Berarti jawabannya adalah yang 40 siswa. Lanjut. 2 soal berikutnya, nomor 9 dan nomor 10 sama, kita diminta baca tabel lagi. Jika jumlah seluruh siswa adalah 60 orang, banyak siswa yang mendapat nilai 95 adalah berapa? Nah, berarti ini kayak soal sebelumnya. Kita tulis dulu deh tingginya, banyaknya. Berapa ini? 8. Kemudian yang ini, antara 8, 9, Coach. Berarti antara 8, 9, maaf. Antara 8, 10 berarti 9. Kemudian ini 12. Benar. Kemudian yang ini berapa? Betul, 8. Kemudian yang ini berapa? Mantep, 6. Yang ini berapa? Antara 8, 10 lagi berarti 9. Yang ini belum tahu. Kemudian terakhir berapa itu? Antara 4 dan 6 berarti 5. Nah, ini nanti kalau dijumlahkan harus berapa orang? 60 orang. Kita jumlahkan pelan-pelan ya. 8 tambah 9 berapa? 17. 17 tambah 12 berapa? 29. 29 ditambah 8 berapa? 37. 37 ditambah 6 berapa? Benar, 43. 43 ditambah 9 berapa? Benar, 52. Dan kalau 52 ditambah 5 hasilnya jadi berapa? 57. Karena 95-nya belum tahu, Coach Billy lambangkan X. Ini belum tahu. X disama dengan kan 60. Kenapa 60? Karena jumlah siswa keseluruhan adalah
60 orang. 57 tambah titik-titik sama dengan 60. Berarti titik-titik sama dengan 60 dikurangi 57. Berapa 60 kurangi 57? 3. Mantap. Berarti jawabannya yang betul. Oke, lanjut ke nomor 10. Selisih banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah. Tertinggi paling tinggi, terendah paling rendah. Tertingginya adalah 12. Terendahnya ini tadi yang baru kita ketemukan. Wow, terendahnya ternyata di sini cuman berapa kalau di gambar Coach Billy? 3. Berarti selisihnya 12 dikurangi 3. Berapa 12 kurangi 3? 12 dikurangi 3 nilainya adalah 9. Loh, kok tidak ada? Adakah yang salah di sini Coach Billy? Kelihatannya enggak deh. Bener ya, itu kan yang paling tinggi kan tertinggi dan terendah. Selisih banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Oh, salah Coach Billy membacanya. Maaf. Yang ditanya bukan tertingginya ya. Oke, dimaafkan, Coach Billy salah membaca. Maklum, Coach Billy disleksia, jadi bacanya nggak teliti. Nih, diulangi ya sama Coach Billy. Selisih banyak siswa yang memperoleh nilai. Maaf, memperoleh nilai, bukan banyak. Memperoleh nilai. Berarti kita lihat yang rebahan. Nilai paling tinggi berapa? 100. Nah, nilai paling rendah berapa? 65. Jadi banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Nilai tertingginya berapa? 100. Nilai terendahnya berapa? 65. Kalau selisih banyaknya siswa berarti 8 dikurangi dengan 5. Berarti 8 dikurangi dengan 5. Berapa 8 kurangi 5? 3. Dan jawabannya adalah yang 2. Oke. Soal yang terakhir Coach Billy salah membacanya, kurang teliti. Maka hati-hati ya adik-adik, jangan kayak Coach Billy ya. Oke, itu tadi 10 soal Coach Billy sudah bahas gitu ya. 10 soal tentang penyajian data, Coach Billy sudah bahas. Semoga ini jadi teman belajar adik-adik di rumah. Kalau nanti belum paham, boleh putar ulang videonya sekali lagi. Dan kesempatan kali ini juga Coach Billy mau nyampaikan, kalau adik-adik punya materi, pingin dibahas, nanti boleh tulis di kolom komentar. Soalnya boleh dikirim, materinya boleh dikirim, nanti Coach Billy akan buatkan video pembahasannya. Oke, jangan lupa like, kemudian share, dan juga subscribe supaya nanti YouTube Coach Billy Channel ini lebih punya banyak manfaat buat teman-teman Anda yang lain. Kalau ingin tahu, boleh juga cek pencet tombol loncengnya biar nanti notifikasinya muncul, karena nanti pada kesempatan ini insya Allah Coach Billy setiap hari akan memunculkan video-video yang terbaru lagi. Oke, selamat belajar, tetap semangat dan sukses untuk Anda semuanya. Dadah.